bagian daripada kerinduan hati Papa di surga. Dia tidak pernah, perhatikan ini ya, ini perlu sekali kita tekankan. Papa kita di surga itu tidak pernah menilai kekristenan kita waktu kita di gereja. Dia tidak pernah menilai kekristenan kita waktu kita sedang melayani, entah itu lagi doa, puasa, lagi pelayanan, dalam kesibukan di gereja, enggak. Maka itu konsep ini harus kuat dalam hidup kita. Lalu Papa itu menilai kekristenan kita itu dari mana. Nah, ini yang penting. Dia menilai Kristen kita itu dari hidup kita sehari-hari. Saudara, ini yang membedakan Kristen dengan agama-agama yang lain. Semua agama di dunia, ya perhatikan, semua agama di dunia itu menekankan waktu diibadah, ritualnya itu yang ditekankan. Maka itu orang-orang beragama seringkali disebut munafik. Kenapa disebut munafik? Hanya kelihatan baik waktu sedang ibadah. Nah, Papa kita enggak. Itu sebabnya jangan saudara merasa hebat kalau kita lagi kebaktian. Tapi dalam hidup kita sehari-hari, kita harus melihat ini. Bagaimana kekristenan kita? Saya ambil contoh. Kita semua hafal Yohanes 15 bukan? Ayat 1 sampai yang ke-7. Ya, semua kita hafal. Yesus apa? Dia berkata, akulah apa? Ayo, yang belum hafal lihat Alkitabnya. Ya, Yesus apanya? Pokok anggur. Kita apanya? Carang-carangnya. Nah, lihat itu. Sebelum saya lupa. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau Yesus itu pokok anggurnya, pohonnya, dan kita ini ranting-rantingnya. Oke? Saudara, simpulkan, coba sebutkan. Kalau saudara membayangkan ada pohon, ada dahan-dahan. Yesus pohonnya, kita dahan-dahannya. Apa yang muncul di benak kita? Dahan dengan pohonnya harus bagaimana? Harus apa? Melekat. Betul? Kecuali pohon plastik. Kita bisa lepas dahannya, kalau kotor kita cuci terus kita pasang lagi. Oke? Nah, kalau Tuhan Yesus berkata dia itu pohonnya, kita ini ranting-rantingnya. Maaf ya. Pernah gak saudara mikir begini? Waktu saudara lagi kecewa dengan seseorang, lalu saudara emosi, dan saudara ingin pukul orang itu. Terus bilang gini, Tuhan, izinkan saya 5 menit aja gak jadi Kristen. Saya mau tonjoki dulu orang itu. Ngerti gak maksud itu? Bisa gak seperti itu? Terus 5 menit nempel lagi, saya bertobat Tuhan, saya minta ampun. Bisa? Nah, maka itu kalau kita menjadi Kristen hanya waktu di gereja saja. Nah, jam-jam yang lain kalau kita nggak lagi kebaktian, ngapain? Saudara, satu hari ada kisah beneran ini. Ya, ada seorang pendeta lagi khotbah di suatu gereja. Nah, hari itu dia khotbah tentang kesabaran. Wah, pokoknya 1 jam lebih dia ngomong soal sabar, semuanya begitu. Sudah selesai. Hari Senin, pendeta ini belanja ke supermarket. Ketika dia lagi antri mau bayar, nah rupanya kasirnya itu masih baru. Entah salah cetakannya, barcode-nya atau apa, pokoknya ada masalah. Nah, di depan pendeta itu ada 2 orang lagi. Jadi satu yang dilayani kasir, 1 orang lagi, lalu dia. Nah, rupanya pendeta ini entah mau tergesa-gesa atau bagaimana, dia itu marah. Pokoknya ngomel terus. Sampai kasirnya mendengar, wah kalau saya jadi manajer supermarket ini, saya pecat kamu. Wah ini pembeli aja nggak bisa segala macam. Ya kasirnya sibuk dengan itu, akhirnya bisa ditolong oleh teman yang lain, lolos. Maka pelanggan yang berikut maju, selesai. Begitu pendeta ini sampai dan ngeluarin barangnya, dibilang selamat pagi Pak Pendeta, kemarin saya dengar Bapak khotbah. Ini kisah beneran. Kira-kira pendetanya kayak apa? Katanya ngajar sabar. Baru kemarin. Ngerti ilustrasi ini saudara? Maka itu Kristen kita itu nggak dinilai waktu kita ada di gereja. Ya, setiap hari.
Jadi Yohanes 15 itu adalah kekristenan yang sesungguhnya. Nempel enggak? Sekarang dengarkan kalimat ini. Saudara, saya minta saudara mikir. Ya, saya itu senang sekali kalau saudara mendengar firman sambil mikir, belajar begitu. Percaya enggak saudara? Orang yang makan itu belum tentu makan. Merenung ya. Orang yang makan itu belum tentu makan. Orang yang tidur itu belum tentu tidur. Orang yang mandi belum tentu mandi. Jangan marah saya ngomong ini. Orang yang berak pun belum tentu berak. Loh, kok bisa? Kenapa begitu? Nah, lihat ini. Kenapa begitu saudara? Ayo kita periksa. Taruh depan enggak? Ayo kita renungkan ini. Siapa pernah ngalami lagi makan, enak-enak makan ini? Lihat ya, saya mau buktikan kepada saudara bahwa orang yang makan itu belum tentu makan, orang yang tidur belum tentu tidur, orang yang mandi belum tentu mandi. Kenapa bisa begitu? Lihat ini. Siapa pernah waktu makan, enak-enak makan, tiba-tiba dia berhenti, terus dia greget-greget begitu. Karena pas dia makan ada orang baju merah lewat. Apa urusannya antara orang ini makan dengan orang baju merah itu? Ngerti maksudnya? Nah, rupanya orang ini sedang sakit hati pada orang yang baju merah. Ini ilustrasi saja. Nah, begitu dia makan, ada orang pakai baju merah, bukan orang itu, cuma dia pernah disakiti oleh seseorang pas nyakiti pakai baju merah. Begitu ada orang baju merah lewat, dia makannya berhenti. Dia makan gigi. Ngerti maksudnya? Kenapa makan gigi? Nah, itu udah gregetan. Ayo, dia lagi makan atau enggak? Makan gigi. Betul saudara, dia bisa berhenti makan itu. Orang yang sedang tidur belum tentu dia tidur. Loh, kok bisa? Siapa yang pernah tidur, sudah di tempat tidur, sudah sekian jam nggak tidur-tidur, kelepek, putar kiri, putar kanan, nggak bisa tidur. Bantal dipindah-pindah, tutupin, nggak tidur-tidur juga. Karena apa? Aduh, kapan bayar utang ini? Gimana ini tagihannya? Ayo, dia sedang tidur atau tidak? Ayo jawab coba, dia sedang tidur atau tidak? Padahal dia, nah, betul toh? Orang yang sedang mandi belum tentu mandi. Betul tidak? Sambil mandi jebyur gitu. Tak apa no arek sitok gue enak ya, tak apa no itu ya. Dia sedang mikir apa kira-kira? Kamu apain itu orang satu tuh enaknya? Ini jebyur ini. Loh, ayo tanya dia, berarti dia sedang apa? Sedang? Saya ini tanya ini kayak orang gak bisa bahasa Indonesia saja. Sedang apa dia? Marah. Padahal dia mandi. Begitu pula orang berak. Maaf jangan tersinggung. Maka itu saudara, apa saja yang kita kerjakan, menjadi Kristen itu gak bisa nempel, lepas. Bosan lepas nempel lagi, bosan nempel lepas lagi. Maka itu banyak orang Kristen gak bertumbuh. Ya bagaimana mau bertumbuh? Nempel lepas nempel terus gitu. Pokok anggur itu, pohon itu tetap hidup, tapi dahannya mau nempel tidak. Maaf, orang berak ya, renungkan. Sekian menit, entah duduk entah jongkok urusan masing-masing ya. Nggak usah diperhatikan posisinya. Bisa nggak dia lagi mikir sesuatu? Oke, maaf ya. Jangan seorang nggak ngomong jorok. Saya tuh kalau ngajar itu ingin apa adanya. Jadi nggak usah yang rohani ngapain. Ya supaya hidup kita sehari-hari itu jadi benar. Duduk berak sambil ngupil, bisa mikir sesuatu nggak? Ayo cepat jawab. Nah, bisa toh? Iya, nggak usah urusan rohani. Kalau toh nggak ngupil kita garuk-garuk kepala. Kapan kawin? Kapan kaya? Nah bisa. Sambil duduk. Bisa mikir enggak juga. Terusan sendiri dah yang biasa di WC ngapain? Ayo. Ngerti contoh ini ya atau tidak? Jadi orang itu lagi duduk di WC, tapi belum tahu apa yang